Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mengusung tema pemanasan global. Saya Bapak Setiawan. Saya Mulyati Utami. Saya Pratama Kavarafendra dari kelas 4B. Selamat menyaksikan video kami. Kegiatan pembakaran sampah dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan gas metana yang dapat merusak lapisan bumi, yaitu ozon. Lapisan ozon melindungi kita dari sinar UV yang itu dapat mengakibatkan penyakit seperti kanker kulit. Lapisan ozon rusak dapat meningkatkan pemanasan global seperti contohnya kian hari kian panas, es kutub mencair, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Itulah yang dapat kita ambil dari kegiatan ini agar tidak membakar sampah secara sembarangan yang dapat merusak ozon bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten ibu-ibu. Kaya wonten dinten menika kula kalian rencang-rencang kula saking Universitas Ahmad Dahlan badhe sosialisasi tentang mengurangi dampak pemanasan global dengan pengelolaan sampah. Saderengipun derek nepangaken nawi kula Pratama Kavarafendra niki Mbak Muryanti Vita Utami, Mbak Vita kalian Mas Bagas Dwi Setiawan. Mas Bagas asli niki Mbak ya asli Gunung Kidul. Niki Lampung. Mas kameramen saking Bima. NTT saking NTT. Nah, niki langsung mawon nonton kegiatan sosialisasi menika nggih. Badhe bahas langkah-langkah sederhana namun efektif kagem mengurangi pencemaran lingkungan.
fokus utamane nggih menika enten sekawan nggih menika tidak membuang sampah sembarangan di sungai, terus lajeng tidak membakar sampah sembarangan, terus memilah sampah kalih mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, tujuanipun saking sosialisasi menika yang sepisan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, terus kaping kalih kagem mengetahui cara-cara sederhana untuk mengurangi pencemaran yang dapat kita lakukan di rumah. Lajeng niki mlebeten penjelasan nggih. Perubahan iklim menika yang kita alami saat ini sebagian besar menika disebabkan oleh pemanasan global. Nah, niki pemanasan global menika merupakan peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi. Nah, salah satu penyebabipun nggih menika niku aktivitas manusia nggih, contohipun pembakaran sampah sembarangan kalih membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Nah, hal tersebut dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2, lajeng metana atau CH4, kalian gas-gas beracun seperti klorofluorokarbon atau CFC. Nah, gas-gas menika saged merusak lapisan ozon. Akibatipun menawi ngeten iki pemanasan global semakin parah dan lapisan ozon terus menipis. Nah, dampakipun buruk bagi kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik dan pencegahan pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan merupakan langkah penting untuk mengurangi pemanasan global dan melindungi lapisan ozon. Terus lajeng tidak sampah sembarangan. Nah, dengan membakar sampah menika saged menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Nah, ini saat sampah dibakar, asap dan gas beracun maka dilepaskan ke udara, termasuk karbon dioksida dan metana. Nah, gas menika yang berkontribusi pada pemanasan global. Pemanasan global ini membuat suhu bumi naik dan menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti cuaca panas berlebihan kados ngeten iki kali terus dampak dari pembakaran ini pemanasan global. Terus lajeng badai yang lebih kuat dan naiknya permukaan air laut. Nah, selain itu pembakaran sampah melepaskan bahan kimia berbahaya yang bisa merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon menika lapisan yang melindungi kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV berbahaya dari matahari. Nah, menawi lapisan ozon menika rusak, nah, makanya lebih banyak sinar UV yang mencapai bumi. Sinar UV menika meningkatkan resiko kanker kulit kalian masalah kesehatan lainnya. Nah, jadi membakar sampah menika bukan hanya mencemari udara, tetapi juga mempercepat pemanasan global dan merusak perlindungan alam bumi terhadap sinar UV. Nah, ini memilah sampah. Nah, ini kan mangke saged cara memilah sampah dapat kita lakukan dengan menyediakan tempat sampah secara terpisah, mangke enten organik kalian anorganik. Nah, dengan memilah sampah menika dapat mempermudahkan kita untuk mengolah sampah organik maupun organik secara terpisah. Ini lajeng mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah,
Mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos adalah salah satu cara yang paling efektif ya, dan ramah lingkungan untuk mengelola limbah rumah tangga. Sampah organik ada sisa-sisa makanan atau daun kering, potongan sayur saged diolah menjadi pupuk kompos yang merupakan pupuk alami yang kaya nutrisi untuk tanaman. Nah, proses pembuatan kompos ini melibatkan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang kemudian menghasilkan bahan yang mirip dengan tanah humus. Pupuk kompos ini dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, kemudian meningkatkan kesuburan dan membantu tanaman tumbuh lebih sehat tanpa perlu menggunakan pupuk kimia. Nggih, Mas Didi. Nggih. Nek mriki dadi rabuk. Nggih, rabuk. Nah, dengan membuat pupuk kompos menika kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik di tempat pembuangan. Selain itu, membuat kompos di rumah adalah langkah praktis yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Dan ini contoh proses pembuatan pupuk kompos saking daun-daun kering. Nah, niki mangke nggih pertama disiapke niki riyen daun-daun kering. Kal nggih mangke Mangke kali kula, Bu. Nah, terus kalih karung niki. Niki mangke niki nasi mangke untuk dekomposer. Nah, ini ya nasi ngeten niku saged bisa nasi sik baru saking liwet ya saged. Nasi bekas. Nasi bekas, Bu, saged. Nggih. Tapi niki nasi mboten wajib nggih. Niki fungsinya untuk mempercepat proses pembusukan. Nah, niki nanti nasi dicampur ten niki air ten ember niki. Nah, lajeng dicampur di kalian apa daun-daun kering niki nanti diaduk niki. Kajenge merata. Nah, wis sampun mangke dilebetke wonten karung menika nggih, terus disiram malih ditambahke niki nasi kajenge lebih cepat pembusukane. Terus niki mangke ditutup terus ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, niki selama kurang lebih 1 bulan. Waduh, kok suwe tenan. Sebelum 1 bulan nggih. 4 minggu ngeten saged. Tapi niki langsung. Nah niki malah barine saged. Nggawe apa lek ndungangke pen cepet anu sama. Nah, niki paling tidak nggih seminggu sekali disiram kajenge lembab nggih. Kan proses pembusukannya kalau lembab lebih cepat. Nah, tapi nggih menawi mboten gadah karung napa males le masak ten karung nggih saged langsung ndamel lubang ten tanah mangke digali terus daun-daune dilebetke ten galian niku terus langsung dicampur ngeten iki. Terus mangke ditutup tanah mawon mboten napa-napa kalih disirami niku wau kajenge mboten kering. Nah niki setelah ini kita cobi praktek pembuatan kajenge lebih jelas gitu. Monggo berikan tepuk tangan.
Kompos terus sampai mengurangi limbah sampah seorganik dan sabut diserap gitu kan bikin makan karena kan habis itu jadi sakit nama makan itu mendadak dan sakit kontak lagi tapi buat tetap dapat diri tetap semonten nggih kula kalian rencana kula matur menawi kathah kalepatan saha keterangan anggen kula yani Mas Mbak Dewi menyampaikan materi sosialisasi berikut baik buat para cekap semonten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.